Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al ala niyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para pemuda Cibumur, Simbang 3, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa duduk bersama-sama dalam rutinitas kita setiap malam Rabu 1 dan 3 kita mengadakan acara ngopi santuy, ngobrol perkara iman, tanya jawab seputar masalah agama. Kalau ada orang yang bertanya, Ustadz Habib, apakah kalau kami hadir di ngopi santuy seperti saat ini, apakah kami akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang belajar ilmu agama di masjid, di musola, di majelis taklim? Apakah kami yang belajar seperti ini, ngopi santuy seperti ini, apakah kami akan mendapatkan keutamaan fadilah daripada pada umumnya orang belajar ilmu agama, atau ada perbedaan di antara kami dengan mereka? Maka jawabannya sama saja. Yang namanya belajar ilmu agama itu di mana saja, yang penting tempatnya terhormat, bukan tempat yang dimurkai oleh Allah. Disitulah kita belajar ilmu agama, semuanya dipukul rata. Entah dikembalikan kepada niat orang yang belajar tersebut, hati daripada orang tersebut. Sehingga tidak usah ragu, kita walaupun duduk di tempat-tempat yang seperti ini, tetap kita akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Bahkan ini solusi juga, kalau kita mungkin mengajak teman kita yang mungkin kalau ke masjid, musola, majelis taklim, ke rumah ustadz, kiai, ulama masih belum mau, tapi kita bisa memberikan mungkin saran masukan kepada mereka, bisa kok belajar ilmu agama tanpa harus di masjid, musola, majelis taklim, di rumahnya ustadz, kiai, ulama. Kita seperti ini pun tetap bisa belajar ilmu agama. Oleh karenanya Al-Fakir tidak bosan kepada semuanya, ajak teman-teman yang mungkin saat ini belum mau ke masjid, musola, majelis taklim, bawa ke tempat ini. Dan ingat, untuk mencambuk kita punya semangat ngajak mereka, kata Nabi, mandala ala khair falau mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Kita meminta orang untuk hadir ke tempat ini, itu kita ngajak, itu sudah pahala, walaupun dia tidak mau datang ke tempat ini. Kemudian tatkala orang itu ternyata datang ke tempat ini, maka semua pahala yang Allah berikan kepada dia semuanya ngalir kepada kita. Kita sudah dapat pahala sempurna, kita dapat pahala daripada orang tersebut. Bahkan kata Imam Ali, pahala kita ini apabila memberitahu kebaikan itu seperti bersodakoh dengan kendaraan paling mahal di zaman tersebut.
Jadi ternyata tanpa kita harus mengeluarkan uang banyak, cuma kita ngajak orang kepada kebaikan seperti ini, kita ini dapat pahala seakan-akan bersodakoh dengan sodakoh yang paling mahal di zaman tersebut. Maka alangkah ruginya kalau kita ini datang ke majelis taklim, ke pesantren, ke masjid musola, atau ke tempat-tempat ngopi santuy seperti ini, tapi tidak ngajak orang. Itu rugi. Kita ngajak, itu sudah pahala. Dia datang, pahalanya berbeda lagi. Baik, seperti biasa, ini ntar ada tanya jawab. Sebelum kita tanya jawab, judul yang sudah kita share ya sehari sebelumnya adalah tidak hadir majelis taklim karena takut tidak mengamalkan ilmu. Takut tidak mengamalkan ilmu, tidak hadir majelis taklim. Ini sering terjadi kepada beberapa orang yang kadang-kadang alasannya simpel. Kenapa kamu tidak mau ke masjid, musola, majelis taklim? Saya takut tidak bisa mengamalkannya. Karena orang yang sudah mendengarkan ilmu, yang belajar ilmu agama, dia dituntut untuk mengamalkannya. Sehingga lebih baik saya tidak usah hadir daripada saya punya tuntutan. Nah, kemudian di sini perlu kita pahamkan, memang orang yang belajar ilmu agama, dia dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ilmu itu sesungguhnya untuk keselamatan dia sendiri, bukan untuk orang lain. Kita tahu bahwasannya yang namanya riba itu haram. Nah, kita kalau mempraktekkan menjauhkan diri daripada riba, itu kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita tahu contoh, kalau kita ngajak orang kepada kebaikan, dapat pahala yang sangat banyak, luar biasa. Kemudian kita mengamalkannya, itu kan untuk diri kita sendiri sebetulnya. Kalau kita mau berpikir sejenak, berpikir sesaat, merenung. Setelah kita dapat ilmu, kemudian kita dituntut untuk mengamalkan, itu kan untuk diri kita sendiri. Ngajak orang untuk sedekah, itu untuk pahala kita sendiri. Ngajak orang untuk sholat berjamaah, itu buat kita sendiri. Sehingga jangan sampai akhirnya pemahaman yang seperti ini ada di antara kita. Jadi karena takut mengamalkan ilmu, akhirnya tidak hadir majelis taklim. Memang benar, di dalam Al-Quran Allah juga sudah firmankan, atamurunna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun, kata Allah. Kalian nyuruh orang kepada kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian. Kalian nggak mengamalkan, kalian cuma bisa menyuruh orang, tapi dirinya tidak mengamalkan. Afala taqilun, kata Allah, kamu punya akal enggak? Sampai di dalam Al-Quran yang lainnya Allah firmankan, kabura maqtan indallah antakulu ma la ta'lamun, atau kama qala. Allah firmankan di dalam Al-Quran, dosa besar bagi orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Dosa besar. Dan banyak beberapa hadis dan juga perkataan ulama yang menunjukkan memang orang kalau sudah punya ilmu, mendengarkan satu kajian, dia tidak mengamalkannya, cuma bisa nyuruh saja, dia akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Tapi di sini yang perlu kita pahami, yang mendapatkan siksa tadi adalah orang yang memang tidak mau mengamalkan sama sekali. Beda kalau kita dengar saat ini. Ntar ada pertanyaan-pertanyaan yang kita dengar semuanya, dari jawaban-jawabannya juga. Itu yang akan disiksa oleh Allah, yang dia itu tidak mau mengamalkannya. Beda kalau orang mengamalkan, kemudian saat dia akhirnya tidak mengamalkan. Dia tahu riba itu haram, dia tinggalkan, hijrah dari riba. Kemudian kembali lagi. Ini dia tidak akan disiksa. Dalam kategori bukan masalah ribanya ya, daripada pengamalan yang dia dengar. Tapi akan mendapat siksa dari pengamalannya itu kalau dia itu sengaja nggak mau melakukannya. Sengaja tidak mau menghindarkannya. Itu yang dikatakan bahwasanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hal tersebut. Cuma kalau seandainya kita ini belajar, mendengar, kemudian kita melakukan, kemudian saat tidak, itu dia tidak akan disiksa oleh Allah. Yang akan disiksa itu orang yang memang sama sekali nggak mau mengamalkan. Maka itu orang-orang yang akan kelak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu yang namanya sholat itu wajib, dia tinggalkan. Ngajak anaknya, nyuruh anaknya untuk menghadiri daripada kajian-kajian ilmu agama, tapi dia tidak menghadirinya. Tapi kalau orang sesaat dia hadir, sesaat dia tidak, ada kesadaran dalam dirinya, kenapa ya saya kok tidak hadir ya? Padahal saya sudah dengar. Maka dia tidak akan ada siksa di hari kiamat. Selama dia ini berusaha untuk melakukannya, sesaat dia lupa kemudian kembali lagi. Jadi jangan takut
Kalau kita ini, ntar kalau saya hadir, aduh, ada ancaman kalau nggak mengamalkan bisa masuk neraka. Tidak. Itu orang yang sama sekali. Tapi kalau kita ini mengamalkan, sesaat kita tidak, kemudian berusaha mengamalkan lagi, dia tidak termasuk kategori yang seperti ini. Jadi jangan merasa khawatir. Saya nggak mau hadir majelis taklim, ntar dengerin sesuatu harus saya amalkan, sedangkan saya tidak mampu. Jangan. Nah sekarang, solusinya bagaimana nih? Kalau kita ini hadir majelis taklim, ngopi santuy seperti saat ini, biar kita bisa ngamalin. Kan ini kan kekhawatiran. Kemudian bagaimana caranya nih? Agar kita bisa mengamalkannya. Ada dua cara. Jadi ini cara bagaimana kita mendengarkan, kemudian langsung bisa untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Baik itu kebaikan atau sesuatu yang dilarang untuk kita tinggalkan. Yang pertama, niat. Jadi kita saat ini ngopi santuy, pada saat ini kita mendengarkan keutamaan daripada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Sekarang kita niat, ya Allah, saya berniat besok kalau saya mau hadir majelis taklim atau sholat berjamaah, melakukan kebaikan, saya niat ngajak orang. Maka orang ini akan dicatat oleh Allah sudah dapat pahala. Dan Allah akan bantu dia karena dia sudah berniat. Sebagaimana Habib Al-Haddad mengatakan, man hasunat niyatu hasuna amalu. Orang yang niatnya baik, pekerjaannya akan jauh lebih baik. Artinya akan ditolong oleh Allah. Sehingga setiap kita mendengar kebaikan, niat, ya Allah saya ingin lakukannya. Mendengar kejelekan, ya Allah saya ingin meninggalkannya. Allah akan bantu dengan caranya Allah. Yang kedua, caranya jangan menunda-nunda kebaikan. Dengar keutamaan, ngajak kepada kebaikan. Besok kita subuh, mau sholat, subuh di masjid, di musola. Ajak orang yang kita temui. Jangan ditunda. Yang menjadikan kita susah untuk mengamalkan apa yang kita dengar itu karena suka nunda. Tahu keutamaan sodako, ditunda. Sodakonya ntar aja lah hari Jumat. Kan sekarang masih hari Selasa. Ntar aja hari Jumat nyumbang masjid. Waktu mau sholat Jumat. Nah, yang menjadi sebab kita ini susah mengamalkan yaitu suka ditunda. Kalau buat kebaikan jangan ditunda, tunda. Tapi lakukanlah secepat mungkin karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang Muqaddimah Al-Fakir sampaikan. Kemudian silakan yang mau bertanya seputar masalah agama, silakan. Pertanyaannya bebas ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada seseorang meninggal dan dia memakai gigi palsu dan dia itu keluarganya lupa bahwa seorang itu memakai gigi palsu dan diingat besoknya setelah dikuburkan dan jadi kawin, itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada mayit yang meninggal cuma dia punya gigi palsu? Apakah gigi palsunya harus dicabut, dibongkar kuburannya kemudian dicabut atau bagaimana? Baik, yang pertama yang perlu kita pahami, tidak ada kewajiban bagi seorang ahli warisnya untuk mengambil sesuatu yang dipasang di dalam anggota tubuh daripada si mayit. Itu tidak ada kewajiban. Bahkan kalau menyakiti, haram kita untuk mengambilnya. Contoh, mengambil gigi palsu. Kalau kita menariknya ini bisa menyakiti mayit, itu tidak boleh. Jadi mayit itu harus kita muliakan. Makanya kalau kita lihat, kalau memandikan jenazah itu kita nggak boleh sembarangan. Kalau bahasanya apa di sini? Kifayah. Orangnya apa namanya? Kifayah. Dipanggilnya kifayah. Nah, orang yang kifayah tersebut itu betul-betul harus paham. Jadi kalau memandikan jenazah jangan seperti memandikan anaknya yang susah dimandiin, gujur, nah seperti itu. Pelan-pelan. Kemudian juga dalam melakukan daripada hal-hal tersebut juga harus betul-betul tidak boleh ada orang yang melihat. Jadi betul-betul harus hati-hati. Begitu juga dengan si mayit yang sudah meninggal, dia harus kita muliakan, tidak boleh. Masalah pembongkaran atau otopsi itu aturannya ketat, tidak boleh asal dibongkar seperti itu. Itu harus dapat izin satu dari keluarganya. Kemudian yang kedua, memang ada kemaslahatan yang berkaitan dengan mayit. Jadi nggak boleh asal-asalan. Walaupun polisi
mau mengadakan otopsi, keluarganya tidak mengasih izin, haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh maksa. Atau saat ini ada istilah apa itu? Corona. Kemudian setelah itu mau dibongkar, keluarga nggak mengasih izin, tidak boleh itu. Jadi harus izin daripada keluarganya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kemaslahatan, yang memang itu kemaslahatan tentu kembalinya kepada si mayit. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sampai menyakiti. Jadi jangan sampai kita ini membongkar karena sudah dapat izin dari keluarga, kemudian setelah itu kita ada hajat, kemaslahatan, kemudian asal-asalan. Oh, tidak boleh seperti itu. Jadi itu betul-betul harus kita muliakan. Sehingga tidak usah dicabut gigi palsunya. Cuma memang ada para ulama fikih menjelaskan kecuali giginya ini harganya sampai mahal. Satu gigi harganya 1 miliar. Contoh ini, contoh. Maka di situ ahli warisnya akhirnya pengen mengambilnya, maka tidak menjadi masalah. Yang penting itu tadi, harus betul-betul dapat izin keluarga semuanya. Kemudian setelah itu mengambilnya harus dengan cara yang terhormat, jangan menyakitkan, ya. Tapi kalau bisa ya tidak usah diambil, karena pasti yang namanya dicabut giginya, ditarik itu pasti menyakitkan. Cuma dijelaskan dalam fikih kalau ada kemasalahan seperti itu, giginya mau diambil karena harganya mahal, maka tidak menjadi masalah. Tapi betul-betul harus dijaga kehormatannya. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu ada cerita, di zaman Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu diceritakan ada Kifayah, seorang perempuan. Ini mayitnya perempuan, tentu yang memandikan perempuan. Tatkala dimandikan, subhanallah, ini tangannya Kifayah ini yang memandikan, maaf ini, itu nyangkut di kemaluannya mayit perempuan tersebut, sehingga menghebohkan waktu itu di Madinah. Akhirnya mengadulah ini kepada para ulama yang ada di sana. Terbagi menjadi dua. Yang pertama mengatakan potong tangan Kifayah tersebut, orang yang memandikan jenazah, untuk memuliakan si mayit. Yang kedua pendapat mengatakan para ulama, oh jangan, potong saja tangannya orang yang masih hidup untuk Yang kedua mengatakan potong saja kemaluannya daripada si mayit untuk menjaga kehidupan orang yang masih hidup. Ada beda pendapat. Ini lagi tengah-tengah beda pendapat. Akhirnya mereka mengadu kepada Imam Malik. Imam Malik, ada kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Imam Malik mengatakan, saya minta izin, saya ngobrol berdua sama perempuan yang memandikan jenazah mayit ini perempuan. Diberi izin ngobrol. Ditanya, kamu nih waktu memandikan apa yang kamu lakukan? Ini si Kifayah perempuan ini mengatakan, oh saya tidak melakukan apa-apa. Saya pada umumnya seperti biasa. Tidak. Coba kamu ingat-ingat. Pasti ada sesuatu yang kamu lakukan sehingga menjadi sebab seperti ini. Akhirnya diingat. Iya. Saya waktu memandikan ini mayit perempuan ini, saya itu waktu memandikan, saya melihat daripada kemaluan si perempuan ini, kemudian saya mengatakan ini kemaluan sudah pasti dipakai berzina berkali-kali. Pasti sudah sering dipakai untuk berzina berkali-kali. Kata Imam Malik, aku sekarang tahu jawabannya. Apa itu Imam? Kamu sudah melakukan qadhaf. Qadhaf itu adalah menuduh orang berzina tanpa ada bukti. Dan sanksinya orang yang menuduh seperti ini, nuduh orang berzina tanpa ada saksi, maka itu dia harus diqadhaf. Qadhafnya itu apa? Dicambuk sebanyak 80 kali. Ada Imam Malik mengatakan, panggil Al-Gojo yang biasa mencambuk itu. Dipanggil, kemudian diperintah untuk mencambuk ini Kifayah perempuan. Dicambuk. Sampai dicambukkan yang ke-80 kali, secara otomatis terlepas dengan sendirinya. Terlepas dengan sendirinya. Akhirnya setelah itu beliau dijuluki, Al-Faqih lupa julukannya apa, Darul Hijrah atau apa itu. Pokoknya tidak ada orang yang berani menjawab atau mengeluarkan fatwa selama ada Imam Malik setelah kejadian tersebut. Ya. Nah, jadi artinya di sini tidak boleh kita ini sembarang daripada kita menguburkan daripada si mayit dan untuk membongkarnya atau otopsi tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang lainnya. Fadhal. Apakah yang dimaksud dengan harta baik dalam Islam dan bagaimana hukumnya?
Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan harta fai atau harta fai itu ya? Aku lupa itu kemarin itu apa itu keterangannya. Kalau nggak salah itu harta apa, harta fai itu? Hah? Yang tidak ada ahli warisnya ya kalau nggak salah ya. Nah, harta fai atau harta fai itu adalah harta yang tidak ada pemiliknya. Seperti halnya contoh, ada seorang laki-laki atau perempuan, dia meninggal dunia, tapi ahli warisnya tidak ada. Anaknya tidak ada, suaminya tidak ada, istrinya tidak ada, keluarganya tidak, semuanya tidak ada. Nah ini harta fai, tidak memiliki pemilik. Maka ini dikemanakan ini harta? Ini harta diberikan kepada baitul mal. Baitul mal itu bait artinya rumah, mal artinya harta. Jadi diberikan kepada pemilik rumah harta. Itu di pemerintahan itu biasanya ada. Kalau di zaman dulu, di zamannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya itu ada satu gudang yang dibuat setiap ada harta fai seperti tadi, itu selalu diletakkan di sana. Atau juga namanya ghanimah, harta rampasan perang. Itu dibagikan, kalau ntar ada lebihnya dimasukkan ke sana. Digunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi akan ada peperangan, butuh biaya, dikeluarkan dari sana. Ada kaum muslimin yang miskin yang harus dibantu, keluar dari sana. Jadi itu harta, jangan akhirnya seenaknya dipakai. Contoh, di Cibumur ada seorang kakek-kakek meninggal dunia, istrinya ndak ada, kemudian anaknya ndak ada, cucunya ndak ada. Akhirnya sama Pak RT-nya diambil, dibagi-bagi. Ayo kita apa? Pedesan ayo beli ini beli itu. Nah, nggak boleh. Jadi itu dikembalikan kepada negara, dan itu digunakan untuk kemaslahatan daripada orang-orang yang ada di negara tersebut. Nah, wallahu a'lam. Saudara dari? Wah. 2 kali boleh. Terus bagaimana hukumnya jika bebas miras? Legalitas miras bagaimana hukumnya demi membantu untuk membayar utang. Bagaimana kan utang itu wajib dibayar dan dibayar itu dari uang bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya orang itu membayar hutang dengan sesuatu yang haram? Atau kalau pertanyaannya ini, bagaimana kalau membayar karena ada kabar katanya untuk memenuhi utang yang sudah ada, akhirnya negara melegalkan, membolehkan miras untuk masuk, kemudian entah dari pajaknya itu digunakan untuk membayar utang negara kepada negara yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kenapa? Satu, transaksi jual beli itu syaratnya harus bermanfaat. Miras ini nggak ada manfaatnya. Bahkan yang kedua, syaratnya itu adalah harus sesuatu yang suci. Ini miras haram. Dari zatiyahnya, dari bentuknya sendiri itu sudah haram. Dari segi fikihnya aja sudah tidak sah. Tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita punya niat baik harus dengan cara yang baik. Saya punya utang, contoh nih, sama Yusuf. Nah akhirnya karena saya ingin melunasi utang saya, akhirnya saya ini ngutang sama bank-bank riba. Maka bagaimana kalau Yusuf menerima daripada bayaran saya dan Yusuf tahu ini yang saya pakai ini uang riba, maka hukumnya haram, tidak boleh. Sayanya haram, Yusuf menerimanya haram karena ini uang haram, tidak boleh. Kalau bahasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau tidak salah beliau mengatakan, orang yang punya niat baik tapi caranya tidak baik, caranya itu melanggar syariat, aturan Allah dan Rasulnya, itu diperumpamakan seperti orang yang mencuci baju najis tapi pakai air kencing. Di baju antum ada tai kucing ya, contoh tai kucing. Kemudian setelah dihilangkan tai kucingnya, kan tinggal disucikan, siram pakai air. Tapi disucikannya bukan pakai air, tapi disucikannya pakai air kencing. Kira-kira hilang atau bertambah? Bertambah, makin banyak. Sama, pengen melunasi utang tapi dengan harta yang haram, dengan cara yang haram. Lunas tidak, kemudian dosa didapat. Ya,
Mungkin anggap aja lunas, anggap saja lunas. Tapi tetap di mata Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tidak ada yang namanya niat baik dengan cara yang tidak baik. Kalau kita punya niat baik, maka tidak cukup niatnya saja, tapi caranya juga harus baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Adam. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau saya ingin nyumbang masjid, untuk perehapan musola, untuk pesantren, mau perluasan, tapi uangnya daripada uang haram, boleh tidak? Tetap tidak diperbolehkan yang seperti itu. Bahkan kalau kita ingat di zaman Nabi, waktu Nabi ingin membangun Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram, waktu itu Nabi katakan, yang ingin bantu pembangunan ini harus dengan uang yang murni halal, kata Nabi. Murni halal. Kenapa? Karena ini akan dipakai untuk tempat ibadah. Bagaimana dipakai tempat ibadah, tetapi di dalam pembangunannya daripada suatu yang haram. Jadi tidak diperbolehkan. Termasuk yang lagi jalan, habis selesai ngopi ini, waktu mau ke rumah nemu duit 100.000. Waduh, ini duitnya orang ini. Tabib Novel katanya tidak boleh. Orang nemu duit tidak boleh dipakai. Harus diumumkan dulu. Udahlah, biar jadi halal, separuh saya masukkan ke masjid, separuh saya pakai. Tetap nggak jadi halal, tetap haram itu. Kemudian bagaimana, Beb, kalau saya nyumbang ke masjid? Tetap haram, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan uang Anda, bukan uang kita. Coba jujur, 100.000 nih, nemu uang 100.000, 50.000 saya bakal masukkan ke masjid. Coba jujur, kalau Anda kita punya uang 50.000, mau nggak dimasukkan? Ya enggak, Beb. Lah kenapa 50.000 ini mau? Ya ini kan bukan uang saya, uang nemu. Nah, berarti nggak jujur yang seperti ini. Jadi intinya tidak diperbolehkan kita membantu, walaupun itu masjid, musola, pesantren, majelis taklim, dengan uang yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bagaimana bila ada seorang pengajar, mungkin misalnya di suatu pondok, menemukan suatu santrinya melakukan kesalahan. Kesalahannya itu dalam arti tidak wajar. Mungkin ada pelanggaran kecil, sedang dan berat, mungkin dari kategori berat. Itu bagaimana menyikapi si guru tersebut? Kalau tidak wali kelas tersebut, bagaimana cara mendidik beliau, atau apakah langsung ditegur atau gimana? Santri ya. Santri menemukan santri ya. Baik, ada pertanyaan, bagaimana cara mendidik santri yang melanggar? Ini bukan cuma santri, anak sekolah juga masuk. Ya sama aja sebetulnya, anak juga sama seperti itu juga. Bagaimana kita mendidik anak kecil yang melanggar? Ya, cara mendidik mengingatkannya seperti apa? Yang pertama adalah jauhi daripada perkataan perbuatan yang kasar. Itu pahami dulu. Karena di mana-mana kelembutan itu pasti lebih baik daripada kekasaran. Tapi tolong bedakan ya antara kasar sama tegas. Kalau kasar itu nggak jelas, kalau tegas itu jelas. Itu bedanya kasar sama tegas. Kalau kasar itu dia serampangan aja ngelakukan. Tapi kalau tegas, dia jelas dalam melakukan apa yang dia lakukan. Sehingga yang pertama, caranya jangan melakukan dengan cara-cara yang kasar, baik ucapan ataupun perbuatan. Karena yang namanya anak kecil itu, ya kalau bahasa kita mah wayahna. Memang waktunya dia bermain, waktunya dia bercanda, kita ingetin salah apa ini. Sehingga jangan pakai ucapan kasar, perbuatan yang kasar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan ucapan yang baik, dengan memberikan selalu pendidikan, kita temani. Sehingga jangan kita biarkan anak-anak kita ini sendirian, sehingga selalu diingatkan. Lama-lama dia akan paham. Kemudian yang kedua, bagaimana, Beb? Sudah nih nggak kasar, bahasa halus. Selalu kita ingatkan. Tapi tetap seperti itu. Nah, sesekali perlu kita kasih ketegasan di sana. Baik ketegasan dengan mungkin sanksi, baik itu berusaha
berupa nyuci piring atau apa, sesuaikan dengan dia. Jadi perlu kita berikan takzir. Dan itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mensabdakan, muru auladakum bis sholati bis sab'i. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kemudian pukullah anak-anakmu di usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Berarti mentakzir ini diperbolehkan. Bahkan Aukamal kata Nabi, Allah akan memberikan rahmat yang mana di rumahnya itu tergantung rotan, cambuk rotan. Untuk apa itu rotan? Memberikan simbol pendidikan kepada anak. Sehingga kalau anak sudah kita ingatkan bahasa halus, dengan kita memberikan contoh yang baik, sudah seperti itu tidak bisa, maka yang kedua perlu kita berikan takzir. Ya, tapi ingat takzirnya jangan yang menyakitkan. Sesekali boleh, tapi diusahakan tidak sampai menyakitkan. Yang ketiga, sudah kita ingatkan, tidak bisa. Takzir sudah, tinggal yang terakhir bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Karena kadang seorang anak, santri atau pelajar itu melanggar itu karena kadang-kadang gurunya tidak bisa jadi contoh yang baik. Cuma nyuruh aja. Nyuruh masuk tepat waktu, gurunya terlambat terus. Nyuruh anaknya ke masjid, bapaknya di pos kampling main catur, repot. Jadi akhirnya nggak ketemu. Nah, sehingga kalau kita pingin kita punya anak-anak ini jadi baik, mau itu santri, pelajar, atau anak kita yang di rumah, orang tuanya jadi contoh yang baik. Guru-gurunya itu menjadi idol, menjadi suatu suri tauladan yang baik, maka anaknya akan jadi baik. Bahkan ini dalam ilmu sisiologi kalau nggak salah ini, sebaik-baiknya pendidikan itu adalah bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk mereka. Al-Baghdadi saya berapa kali menerapkan, khususnya waktu saya di Dalwa sama di Al-Bahjah. Saya di Dalwa, waktu saya menjadi pengurus kelas 1 Aliyah. Sebetulnya pengurus itu kelas 2 Aliyah. Cuma Al-Baghdadi saya waktu masuk kelas 1 Aliyah, saya diminta tolong sama pengurus yang kelas 2 Aliyah untuk saya ikut bantu. Dan anak-anak itu nurut kepada Al-Baghdadi waktu itu karena setelah saya pelajari kenapa bisa seperti itu. Ternyata karena Al-Baghdadi saya sendiri berusaha untuk on time tepat waktu. Tahajud contoh. Di pondok Al-Baghdadi di Dalwa itu jam 3 wajib bangun. Nah itu Al-Baghdadi saya berusaha sebelum jam 3 itu saya sudah bangun. Sehingga kemudian saya bangun mereka. Mereka ya awal-awal pasti marah, nggak terima. Cuma karena saya sering on time membangun mereka dan itu sifatnya kontinu setiap hari, lama-lama mereka malu sendiri. Nah, sehingga cara yang ketiga, bagaimana kita berusaha untuk menjadi contoh yang baik. Jangan kita berucap kecuali kita melakukan terlebih dahulu. Tapi kalau kita cuma bisa berucap, menyuruh, tapi kita tidak contoh, maka jangan salahkan anak kita, santri kita, pelajar kita, semuanya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal nanya. Oh. Apa itu makmum dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Coba ulangi, nggak kedengaran ketutupan nama Pak RW Toib tadi. Boleh? Mana? Apakah yang dimaksud dengan makmum dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Bagaimana maksud daripada makmum yang masbuk? Makmum itu ada dua. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Yang sering dibahas kan yang masbuk. Cuma kita juga harus paham. Ternyata makmum itu ada dua, bukan cuma masbuk, ada muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang mendapati waktu yang cukup membaca Al-Fatihah sama imam. Itu namanya muwafiq. Dari kalimat wafaqa yuwafiqu, mencocoki. Jadi makmum muwafiq ini makmum yang mendapati bacaan Al-Fatihah bersama imam. Jadi dia cukup punya waktunya. Kalau masbuk kebalikannya. Makmum jamaah yang tidak mendapati waktu yang cukup baca Al-Fatihah bersama imam. Nah, makmum masbuk ini kalau dia ini Fatihahnya belum sempurna, baru iyyaka na'budu, ternyata imamnya sudah ruku, Anda langsung ruku. Lebih Fatihahnya belum selesai, ditanggung sama imam karena Anda makmumnya masbuk. Tapi kan dalam
rukun sholat Al-Fatihah itu harus dibaca semuanya. Iya, itu kalau Anda makmumnya muafik dari pertama. Punya waktu yang cukup baca Fatihah sama imam. Tapi ini Anda memang nggak cukup membacanya, maka itu Fatihahnya gugur ditanggung sama imam. Begitu juga ini yang sering kejadian, datang ke masjid atau ke musola, imamnya sudah ruku. Anda nggak usah repotnya membaca Fatihah. Waktu tapi Allahu Akbar, imamnya ruku, Anda langsung ruku, tidak usah baca Fatihah sama sekali. Fatihahnya bagaimana, Habib? Ditanggung sama imam, karena Anda makmumnya masbuk. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana hukumnya kalau seorang makmum itu mendahului imam. Mendahului imam ini makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Kemudian Al-Faqih lupa, bisa menjadi batal itu kalau nggak salah kalau sampai berturut-turut, kalau tidak salah ini. Ntar coba ditahqiq lagi. Cuma yang jelas kalau seorang makmum itu suka mendahului imam, suka terus-menerus dalam sholatnya, maka itu batal sholatnya. Tapi kalau dia sekali mendahului, maka itu makruh saja. Makanya kalau tidak salah itu dalam salah satu hadis Okamakol dijelaskan Allah akan merubah wajahnya seorang apabila dia ini kalau sholat suka mendahului imam. Akan dirubah, kata Nabi, menjadi khimar. Khimar itu binatang yang seperti kuda, cuma lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada khimar. Lebih tinggi daripada kambing, lebih pendek daripada kuda. Itu namanya khimar. Suatu saat ada seorang ustadz yang dia nggak percaya dengan hadis ini. Nggak percaya saya, masa cuma mendahului aja. Akhirnya suatu saat dia perintahkan muridnya jadi imam, dia jadi makmum. Akhirnya dia dahului ini sengaja. Mana katanya, masa cuma mendahului imam saja, wajah kepala bisa dirubah jadi khimar. Didahului. Waktu dia pulang ke rumah, dia ngaca, dia kaget luar biasa, wajahnya sudah dirubah menjadi khimar. Menjadi keledai. Ya, khimar itu keledai. Ya, bukan kedelai. Kedelai apa? Buat tempe. Nah, ini dirubah menjadi keledai. Sehingga akhirnya dia setiap mengajar ini dia pasang satir. Tidak seperti biasanya kayak gini, pasang satir. Sehingga murid-muridnya ini bertanya, kenapa sih kok guru saya seperti ini? Cuma nggak ada yang berani nanya. Akhirnya salah satu muridnya waktu semua pulang, ada yang memberikan ini bertanya, wahai guruku, kenapa sih kok hari-hari ini engkau setiap mengajar harus pakai satir, tidak seperti biasanya? Lalu gurunya memberanikan diri, karena ini yang bertanya ternyata murid yang paling dia cintai, murid yang paling taat luar biasa. Akhirnya setelah itu kemudian datang, kemudian dibuka, kamu boleh melihat wajahku tapi jangan cerita kepada siapapun. Akhirnya setelah itu dibuka, kaget ini murid, kenapa? Wajah gurunya sudah berubah menjadi keledai. Hah? Kedelai. Sudah berubah menjadi keledai. Ada ditanya, wahai guruku, kenapa engkau sampai seperti ini? Gurunya cerita, aku pernah mendengar hadis Nabi, barang siapa yang mendahului sholatnya imam, gerakannya imam, maka wajahnya akan dirubah menjadi keledai. Dirubah menjadi keledai. Dan aku tidak percaya. Aku suruh muridku jadi imam, kemudian aku jadi makmum, aku dahului imamnya ini. Dan aku pulang ke rumah, aku dikagetkan melihat cermin, ternyata wajahku sudah berubah menjadi keledai. Nah ini makanya jangan sengaja mendahului, walaupun makruh seperti itu, tapi ingat ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah hal tersebut. Cuma Al-Faqih lupa, kalau 2 kali berturut-turut batal ataupun tidak, ntar coba dicek lagi. Yang jelas itu bukan sesuatu yang baik bagi seorang. Sehingga lebih baik kalau kita sholat, jangan kita bergerak dalam ruku ataupun dalam kita i'tidal khususnya, kecuali sudah mendengarkan suara daripada imam. Wallahu a'lam. Fadhol yang lainnya. Minggu kemarin itu rekanan meninggal kafir, mengucapkan belasungkawa, hukumnya bagaimana? Bagaimana hukumnya apabila ada orang kafir yang meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan bela sungkawa?
Kalau kita cuma mengucapkan bela sungkawa bukan doa, tidak menjadi masalah. Contoh, ada orang kafir meninggal dunia, kemudian kita ucapkan kepada dia, apa bahasanya? Apa biasanya? Turut berduka cita. Kalau cuma turut berduka cita itu kan nggak ada doa di dalamnya, maka tidak menjadi masalah yang seperti itu. Tapi kalau kita ada doa di dalamnya, itu yang tidak diperbolehkan. Saya turut berduka cita ya, mudah-mudahan nyawanya diterima di sisi Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Apalagi sampai berlebihan, mudah-mudahan dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Wajib ini. Ya. Karena mendoakan orang kafir itu haram dalam agama kita Islam, kecuali hanya mendoakan mereka dapat hidayah taufik untuk masuk Islam. Termasuk kita untuk melayat, mengkuburkannya itu juga tidak diperbolehkan. Karena kita mengangkat syiarnya mereka. Jadi kalau kita cuma mengucapkan saya turut berduka cita, itu mah sosial, tidak menjadi masalah dan tidak ada hubungan kaitnya dengan masalah syariat Nabi, pelarangannya. Tapi kalau sudah kalimat doa di dalamnya, itu baru yang dilarang. Wallahu a'lam. Maaf, walaupun itu naudzubillah ya, orang tua kita, ada orang anak mu'alaf masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam, meninggal, tetap tidak diperbolehkan ya untuk mengucapkan doa-doa yang dalam isinya ada doa untuk meminta diampuni. Wallahu a'lam. Ya. Ada keterangan bahwa orang yang berilmu belajar sama orang yang tidak orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmu sama orang yang tidak belajar, itu disiksanya lebih dulu daripada orang yang penyembah berhala. Terus kalau dipikir secara pemikiran pendek, berarti itu rasa merugikan orang yang belajar dong. Gitu. Ya. Terus apakah itu ada kewajiban, dikategorikan ada dua kewajiban, belajar sama beramal, apa gimana itu? Enakannya kalau belajar itu orangnya udah lulus, udah melaksanakan kewajiban belajar, sementara yang tidak belajar kan itu belum mencukupi kewajiban belajar. Baik, ada pertanyaan. Dikatakan bahwasanya kalau orang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, dia dimasukkan neraka lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Kalau gitu rugi dong. Orang yang punya ilmu agama, capek-capek belajar, kemudian gara-gara tidak mengamalkan, kemudian dia masukkan ke neraka lebih dulu. Siksanya lebih dahsyat daripada penyembah berhala. Maka di sini yang perlu difahami, setiap agama itu punya aturan. Dan bukan masalah agama, setiap apa yang kita lakukan itu punya aturan semuanya. Contoh, warung kita di depan ini, coba kita beli kemudian nggak bayar, nggak dikeplak sama ibunya, keplak pasti. Jangan coba-coba. Begitu juga tentang masalah ilmu agama, ada aturannya. Aturannya apa? Orang harus mengamalkannya. Mengamalkan ini bukan menyebarkan ya, untuk dirinya sendiri dulu. Jadi kalau orang punya ilmu agama, maka dia diharuskan untuk mengamalkan atas apa yang dia telah pelajari. Adapun orang yang dia tidak belajar ilmu agama, ya bagaimana akan sah ibadahnya gitu loh. Makanya belajar ilmu agama itu diwajibkan kepada semua laki-laki muslim dan perempuan muslimah, tidak mengenal batas usia waktu. Contoh, ada orang baru tobat hijrah usianya sudah 70 tahun, ya tetap dia harus belajar. Kemudian setelah itu ada pembahasan ilmu apa yang diwajibkan kita pelajari gitu loh. Nah, kita sudah pernah bahas, jadi ilmu itu ada 3 dan kita ta'lim dijelaskan. Ada namanya ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan pada saat itu, namanya ilmu hal. Seperti apa? Wudu. Bagaimana kita sholatnya benar? Wudunya aja ndak becus, ilmunya ndak tahu. Kemudian sholat, ini kan sehari-hari wudu, sholat, najis, ya kan? Kemudian ada yang dinamakan ilmu yang kewajibannya nyusul. Jadi pada saat ini tidak wajib dia belajar, cuma ntar nyusul. Contoh, apa? Zakat, puasa, tidak wajib. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, wajib belajar. Kenapa? Karena ntar kalau kita nggak tahu tentang ilmu puasa, gimana kita tahu puasa kita ini sah ataupun tidak? Zakat,
Begitu aja dengan ini. Apa? Jualan. Harus tahu fikih muamalah masalah jualan. Sehingga jangan sampai ntar jualannya kita ini salah hukumnya, sehingga kita masuk neraka gara-gara masalah tidak mempelajari ilmu masalah jualan. Nah, jadi kenapa ke orang yang punya ilmu kok nerakanya lebih dahulu daripada orang yang punya berhala? Untuk menunjukkan bagaimana orang yang punya ilmu itu memiliki kewajiban yang lebih besar daripada orang yang tidak punya ilmu. Sehingga Allah hinakan sehina-hinanya. Karena dia sudah belajar, mengetahui, kemudian dia tidak melakukannya. Ini dosanya lebih, siksanya lebih. Contoh, kalau gampangannya ini orang yang membunuh. Ada orang membunuh. Kalau orangnya di bawah umur, kan itu kan dia bahkan kalau tidak salah tidak dihukum. Yang dia tidak sampai usia berapa? 15 atau 17 itu. Tidak ada sanksi, kalaupun ada ringan sekali. Beda hanya orang yang membunuh sama juga, tapi dia sudah masuk kategori dewasa. Itu bisa seumur hidup, bahkan bisa sampai dihukum gantung. Nah, sehingga ini cuma untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya mereka orang yang punya ilmu agama sudah tahu kok tidak diamalkan. Kalau orang nggak tahu, kemudian dia berdosa, ya sama dia juga akan disiksa. Jadi juga artinya orang yang tidak belajar, kemudian dia berbuat dosa nggak ada siksanya, oh enggak, tetap ada. Karena kewajiban mencari ilmu agama itu semuanya. Sehingga waktu orang nggak belajar, kemudian nggak tahu, nggak disiksa, oh enggak, semuanya akan disiksa. Kenapa? Karena ustadz kiai ulama itu banyak. Cuma karena kemalasan dia tidak mau belajar ilmu agama. Jadi tetap orang yang tidak belajar ilmu agama tetap akan disiksa dengan kesalahannya. Tidak akan dimaafkan. Kenapa? Karena ustadz kiai ulama sudah ada di antara kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mau tanya lagi untuk pertanyaan tadi. Tanya itu yang belajar di kita itu lebih dulu dari neraka. Ada yang berpikiran berasumsi bahwa supaya lebih dipercepat disiksa itu. Apakah itu pemahaman benar? Baik. Orang yang punya ilmu itu dia disiksa duluan karena agar lebih cepat disiksanya, penghukumannya agar cepat masuk surga gitu. Nah, baik. Tentang masalah seorang yang punya ilmu agama kemudian disiksa terlebih dahulu, itu tidak ada hubung kaitannya dengan itu. Cuma itu sekedar untuk menunjukkan begitu Allah menekankan orang punya ilmu wajib untuk mengamalkannya. Didahulukan untuk apa? Untuk menghinakan dia. Tapi tetap setelah dia disiksa oleh Allah dengan dahsyat luar biasanya, tetap dia akan diangkat. Tapi bukan untuk agar dia dicepatkan untuk apa? Dikeluarkan daripada nerakanya kemudian dimasukkan ke surga. Tapi Al-Faqir kurang paham. Sepengetahuan Al-Faqir, orang yang punya ilmu agama disiksa terlebih dahulu. Kenapa? Untuk dihinakan. Contoh, ada orang mau dicambuk semuanya. Yang mentalnya itu paling beban itu siapa? Yang akan dicambuk pertama kali. Kenapa? Dia akan pertama kali ngerasakan. Kemudian bagaimana orang yang mau cambuk ini lagi fresh-freshnya nih. Istilahnya badan nih, lagi anget-angetnya nih. Kita mau main bola. Main bola lebih semangat mana? Babak pertama atau babak kedua? Pasti babak pertama. Kalau kita sudah main babak pertama kemudian masuk babak kedua, walaupun kita sudah istirahat, pasti kekuatannya beda. Dan ini untuk menunjukkan begitu dahsyatnya orang yang punya ilmu, sekali lagi tidak mengamalkannya, siksanya didahulukan. Di samping untuk dihinakan, kemudian bagaimana siksanya itu pasti akan lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Walaupun ya malaikat itu tidak ada istilah kekuatan itu enggak. Karena semuanya ada dari Allah. Itu cuma untuk menunjukkan begitulah hinanya orang yang punya ilmu agama tidak mengamalkan ilmunya. Sambil ntar anak cari lagi yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal ya. Ajub. Ada yang nitip dari Aman, bagaimana hukumnya jika waktu sholat zuhur itu di jam 2 dan berjamaah, apakah dapat keuntungan berjamaahnya? Baik, ada pertanyaan bagaimana kalau orang sholat duhurnya jam 2 berjamaah? Apakah dia tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Maka tetap akan dapat sholat berjamaah walaupun sholatnya jam 3. Ini kita berbicara masalah jamaahnya dulu ya. Belum bicara masalah mentakhirkan sholat ini. Bicara masalah pahala. Jadi selama dia berjamaah,
ya tetap akan dapat pahalanya. Tapi yang perlu dipahami, kenapa Anda kok ditakhir duhurnya sampai jam 2 gitu loh. Jadi kalau sengaja dia mentakhir sampai jam 2, ya dia akan dapat dosa karena mentakhir sholatnya. Karena Allah firmankan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel untuk orang yang mengakhirkan sholatnya. Sehingga orang itu dapat dosa karena mengakhirkan sholatnya. Kecuali, nah ini, saya pengen sholat tepat waktu, 12:30 duhur nih, tepat waktu. Tapi saya sholatnya sendiri. Daripada saya sholat sendiri, saya telepon teman-teman saya. Ada yang bilang, sudah tunggu saja, saya ntar datang, tapi datangnya jam 2 siang. Nah, kira-kira kalau kita nunggu dia ini yang jam 2 siang, apakah kita masuk yang mengakhirkan? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita akan sholat berjamaah. Tapi beda halnya seperti ini, nelpon sana sini, nggak ada yang nyaut. Tapi kita ini beranggapan, insya Allah lah, itu biasanya. Insya Allah lah ada antar jam 2. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya kita sholat sendiri terlebih dahulu. Sholat dulu aja 12:30 sholat sendiri. Nah, waktu ternyata antar ada orang yang datang, kita sholat lagi berjamaah. Ini solusinya. Kalau kita nggak tahu, ada orang lagi ndak ya, maka kita sholat sendiri. Kemudian setelah itu ternyata ada orang, kita sholat berjamaah lagi. Ini pun sama. Keadaan orang yang ke masjid musola, kemudian setelah itu sudah tasyahud akhir. Ini mana yang lebih baik? Kita langsung ikut tasyahud akhir, langsung ikut sama yang lainnya, atau kita nunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah dari awal? Maka itu tetap dilihat. Waktu kita mau nunggu, itu di belakang ada orang dah. Paling tidak kita dengerin ada suara percikan air keranda. Kalau nggak ada, bagaimana? Maka yang afdol langsung ikut sholat berjamaah. Kenapa? Ditakutkan kita nunggu, akhirnya kita sholat sendiri karena nggak ada orang. Tapi kalau seandainya waktu kita nunggu, ada orang datang, maka yang lebih afdol, maka kita buat sholat berjamaah sendiri. Nah, wallahu a'lam. Afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sangat penting sekali sama Icen. Masalah seperti saya, bagaimana caranya ya itu adalah juga teman kita sendiri. Tapi si A itu masih tutur, tutur juga kalau sama dia. Kalau kita mendamaikannya bagaimana? Baik, ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ini pengen lebih cepat atau didahulukan di dalam segala macam urusan? Khususnya yang bertanya ini masalah pembuatan SIM. Apakah itu diperbolehkan ataupun tidak? Maka kalau intinya kalau kita tidak mengikuti aturan pada umumnya, ya tentu itu suatu kesalahan. Dan itu suatu dosa. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan. Artinya kita melakukan pembohongan di sana. Baik itu kita yang meminta atau orang yang diminta yang melakukannya, tetapi itu tidak diperbolehkan. Kecuali ada hajat-hajat doruri, ada hajat-hajat yang terdesak, dan itu tidak menjadi masalah terdesak. Tapi nggak sering-sering. Kalau kita buat SIM, pingin cepet, besok tetangga kita nitip buat SIM minta cepet, besok ntar mertua kita, wah itu langganan namanya. Sehingga tidak diperbolehkan yang seperti itu. Termasuk Al-Fagir, anak pernah dengar cerita, saya punya guru yang sekarang pengasuh pondok pesantren Darul Dakwah Bangil Pasuruan, Abu Yazen, itu istrinya
Ini istri yang punya pondok ya. Istri yang punya pondok. Itu waktu mendaftarkan anaknya di pondoknya sendiri, di pondok Banat perempuan, itu ngantri. Jadi banyak wali-wali santri yang mau daftar, beliau ngantri. Akhirnya kata petugasnya, ustazah yang ada di sana, ustazah di depan aja langsung. Kata beliau apa? Oh enggak. Saya ini di sini posisinya sebagai wali santri. Sehingga saya harus mengikuti aturan yang ada. Sampai seperti itu. Dan ingat, kalau kita melakukan satu kebohongan, melakukan salah satu pelanggaran, pasti ujung-ujungnya nggak baik gitu. Tapi beda halnya kalau kita dalam keadaan darurat, terpaksa, memang mau nggak mau, maka tidak menjadi masalah seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana saya ingin mendamaikan orang, cuma di antara kedua belah pihak ini kekeh, tetap nggak mau berdamai. Maka yang pertama, caranya jangan dipaksa untuk berdamai. Malah akhirnya nggak mau dengerin omongan kita antar. Kita ingin mendamaikan orang, itu satu kebaikan. Kata Nabi, wahai sahabatku, mau tidak kamu aku beritahukan sesuatu yang pahalanya lebih besar daripada engkau sholat sunnah, puasa sunnah. Kata sahabat Nabi, apa ya Rasulullah, kami mau. Kata Nabi, islahu datal bain, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, pahalanya besar. Nah sekarang bagaimana nih? Saya sudah berusaha mendamaikan Ustaz Habib, tapi tidak bisa. Yang pertama, jangan dipaksa. Akhirnya setiap kita mau berbicara akan nggak didengar ntar. Sehingga jangan dipaksa dulu. Cari waktu yang tenang, waktu yang santai, suasana yang enak, baru kita ingatkanlah. Habib, sudah, saya cari waktu yang tenang, waktu yang santai, tetap tidak bisa. Yang kedua, kebaikan tidak mesti harus menggunakan lidahnya kita. Coba cari sekiranya di antara kedua belah pihak ini orang yang paling dia segani, cari. Kemudian kalau bisa yang kedua punya ilmu agama, yang ketiga bisa nutup aib. Nah, cari orang tersebut. Dan jangan putus asa. Bentuk kita ini pingin mereka jadi baik, kita nggak bakal putus asa. Kita sudah coba orang ini nggak bisa, cari lagi. Itu bentuk keseriusan kita pingin dia jadi baik. Jadi kalau kita cuma sekali dua kali, ya nggak serius ini. Harus tetap berusaha cari lagi. Dan ingat, kewajiban kita cuma mengajak. Kewajiban kita cuma berusaha. Tapi yang menentukan mentakdirkan semuanya adalah Allah. Yang memberikan hidayah, taufik adalah Allah. Memberikan petunjuk semuanya Allah. Pokoknya kewajiban saya seperti ini. Adapun tadi dia tidak baik, nggak mau akur, itu bukan urusan saya. Pokoknya yang Allah perintahkan saya berbuat baik, saya ingin mendamaikan. Adapun tetap sudah bertahun-tahun saya berusaha, tetap tidak didamaikan, maka itu bukan urusan saya. Pokoknya saya berusaha untuk mendamaikan. Dan ingat tadi ya, walaupun kita tidak menjadikan mereka jadi baik, tetap bermusuhan, tetap kita dapat pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan di dalam islah hudatul bain itu berbohong boleh ya. Kita sudah pernah bahas ya. Berbohong itu dilarang walaupun bercanda, walaupun cuma cerita, senda gurau, tidak boleh. Tapi di antara yang diperbolehkan adalah mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Kita berbohong tidak apa-apa. Contoh, si A sama si B ribut. Si C ini si pendamai. Dia datang kepada si A. Si A, si B ini mau damai, pengen minta maaf, cuma dia malu. Coba kamu dulu yang minta maaf. Insya Allah dia akan langsung, karena dia malu sama kamu. Padahal si B nggak pernah ngomong. Si C datang kepada si B, sama seperti itu juga. Akhirnya kedua-duanya bertemu, saling minta maaf. Akhirnya dua-duanya sampai bermaaf-maaf. Ini boleh, walaupun kita berbohong. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, sambil dileut. Bib, ada pertanyaan dari sosmed. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, mohon pencerahannya. Apakah sholawat dibaca tanpa menerapkan tasdid seperti gunah dan ikhfa, itu apa hukumnya? Bagaimana kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tapi nggak pakai makharijul hurufnya atau tajwidnya, nggak pakai tasdidnya juga? Apakah tetap akan diterima? Maka tetap akan diterima. Riya saja diterima. Kita salawat nih pamer riya. Salawat, contoh depan calon mertua depan ini. Oh, ada nih calon mertua saya, Kang Ying contoh ini. Ya. Contoh siapa nih? Kang mana Yusuf jomblo.
Yusuf ini ngincer anaknya Kang Ying nih. Pengen jadi besannya, jadi mertuanya. Contoh, Kang Ying nggak ada kan anaknya. Janganlah ada, anggap Yusuf mau kawin gitu aja. Depannya itu ada mertuanya, calon mertuanya. Akhirnya dia bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, itu pamer, dikencengin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Pamer. Tetap kata Nabi akan dia mendapatkan pahala. Sampai sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau saya baca sholawat Nabi karena pengen dipuji, apakah saya dapat pahala? Kata Nabi, tetap kamu akan dapat pahala 10, kata Nabi. Ya Rasul, kalau saya baca karena cinta kepadamu, kerinduan kepadamu, berapa pahala saya? Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Kata para ulama, kalau ada pahala yang disembunyikan, besarnya pahala tersebut, itu namanya pahala yang sangat besar. Seperti puasa bulan Ramadan. Dalam diskusi Allah katakan, fa innahu li wa ana ajibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Enggak disebutkan bilangannya. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan pahala yang sabar bighairi hisab. Tidak ada yang tahu hitungannya. Nah, sehingga kalau orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun itu riya, akan diterima. Apalagi cuma salah penyebutannya. Tapi kalau dia sengaja, itu entar masuk kepada bab su'ul adab. Kurang ajar. Karena ada orang bersolawat tuh asal-asalan, ada. Jadi cuma ngejar banyak, akhirnya salah-salah solawatnya. Tetap dapat pahala. Cuma masalah akhlak adabnya dia tidak ada. Termasuk orang bersolawat kadang dimain-mainkan. Ini miris kita. Ada qosidahan, hadroh, liriknya mama naudzubillah dari dangdut, India. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Melalui etika akhlak adab tidak pantas. Coba ada orang contoh solawatan apa ya Asyikal Mustafa contohnya. Kemudian tiba-tiba nadanya naudzubillah dangdut. Ya Asyikal Mustafa absir binailil munadadadador. Nah, dibuat seperti itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu istiza. Itu namanya menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dikhawatirkan kalau dia dengan sengaja seperti itu, takutnya bukan su'ul khotimah, akan keluar daripada agamanya. Karena dia sangat menghina Rasulullah. Makanya miris kadang-kadang. Akhir-akhir ini kita mendapati ada orang bersalawat sama Nabi, cuma liriknya aneh-aneh gitu loh. Makanya saya pribadi kadang-kadang mikir, yang dicari salawat itu apa? Kan cinta kepada Nabi. Sampai Al-Baqi pernah dengar ada seorang yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu merasa dia bangga dengan sholawat dengan liriknya mereka, coba dia berani tidak bersolawat seperti itu di hadapan Rasulullah kelak di hari kiamat. Sholawatnya dibuat koplo, dibuat dangdut India. Coba sholawat seperti itu di hadapan Nabi entar. Berani tidak dia seperti itu? Coba lihat ulama-ulama kita salafun salih dulu. Tidak ada sholawatan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia bersolawat untuk mencari ridhonya Allah dan cintanya Nabi. Yang kita khawatirkan ini ada orang sholawatan, hadroan. Kenapa? Untuk mencari ridhonya manusia. Biar banyak orang senang sehingga nanti diundang lagi, dapat job baru lagi di sana. Kenapa? Sholawatannya lucu, sholawatannya India, sholawatannya bisa goyang-goyang. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau seperti itu, ini masuk kepada bab dia ini su'ul adab kepada Rasulullah. Bagaimana orang yang kurang ajar sama Rasul? Kita kurang ajar sama ustaz kiai ulama aja dosanya sudah besar, apalagi sama Rasulullah. Makanya Al-Fakir selalu mengingatkan yang di Majal Wasilah, jangan pakai sholawatan liriknya aneh-aneh. Kita sholawat ini ingin menjadikan sebab kita masuk surga melalui syafaat, melalui qosidah, melalui sholawatan. Sehingga jangan sampai kita sholawatan gara-gara pingin dapat job lagi, gara-gara pingin dapat ketawanya orang, liriknya aneh-aneh. Ya, nggak usah aneh-aneh. Al-Fakir sempat buka itu di YouTube beberapa qosidahan lirik aneh-aneh. Keluar sudah macam-macam itu. Semuanya dibuat aneh-aneh lirik-liriknya. Ini sampai ulama kita mengatakan, coba kalau dia sholawatan seperti berani nggak di hadapan Rasulullah? Liriknya yang koplo, yang dangdut, atau yang India, atau yang Korea-Korea. Berani nggak di hadapan Nabi? Jawabannya nggak bakal berani. Kalaupun berani, ya berarti orang ini memang nggak punya malu. Minta syafaat Nabi, tapi kurang ajar sama Nabi, pede-pede aja. Nama Wallahu a'lam. Fadhol, yang lainnya? Yang ini. Nah. Bagaimana kalau bersolawat? Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Yang lebih afdal seperti apa? Pertama, kalau itu lafadz dalam hadisnya tidak pakai Sayyidina, yang afdal tidak pakai Sayyidina.
Karena memang nasnya, hadisnya seperti itu. Jangan pakai Sayyidina. Tapi di hati kita untuk keagungan kepada Nabi tetap kita junjung tinggi. Tapi kalau yang sholawat seperti biasa, kita baca seperti biasa, tentu Sayyidina lebih diutamakan. Kenapa? Untuk pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita punya kiai, berani panggil namanya aja. Hah? Nggak bakal berani. Kiai kita panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ulama. Sama Nabi Muhammad seenaknya aja. Bahkan hukumnya haram, kata para ulama, kalau kita menyendirikan nama Nabi Muhammad, tidak pakai Nabi Muhammad, Rasulullah. Jadi cuma Muhammad, itu hukumnya haram. Lalu kenapa di hadis Arba'in An-Nawawiyah, di hadis kedua, waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi, bertanya, Ya Muhammad, akhbirna anil Islam. Ya Muhammad, akhbirna anil iman. Ya Muhammad, akhbirna anil ihsan. Ya Muhammad, akhbirna anil sa'ah. Kenapa kok malaikat Jibril tidak pakai Sayyidina atau Nabi? Dikatakan ada dua pendapat dalam kitab syarahnya Jawahirul Uluyyah. Yang pertama karena pengharuman itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Yang kedua itu pengharumannya setelah kejadian tersebut. Jadi sebelumnya tidak ada pengharuman. Sehingga kalau tidak ada lafadz konteks hadisnya itu, maka tetap kita dianjurkan, diperintahkan menyebutkan Sayyidina. Wallahu a'lam. Termasuk juga di rotib-rotib ya. Di rotibul haddad, rotibul atos. Kalau tidak pakai Sayyidina, maka tidak usah pakai Sayyidina. Tinggal kita tetap di hati kita mengagungkan Rasulullah. Wallahu a'lam. Maka, Farid mau nanya? Oh udah, kita mau nanya jalan-jalan. Ada lagi di sosmed juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ada orang yang ingin mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan, itu apakah harus sesuai waktu sholatnya atau boleh kapan saja ketika punya waktu luang? Baik, ada pertanyaan. Apakah orang yang ingin mengkodok sholat yang pernah dia tinggalkan, apakah harus di waktu sholat tersebut atau tidak? Ini banyak kesalahpahaman masalah ini. Jadi kaidahnya seperti ini. Kalau kita meninggalkan sholat itu diperintahkan untuk bercepat-cepat, jangan ditunda. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu satu kali saja di usia balik, masuk usia balik, baik itu dengan keluar mani, sperma, atau dengan usia 15 tahun Hijriyah, dia balik, kemudian pernah meninggalkan sholat satu kali saja, kata Nabi. Dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya. Nabi pastikan, kata Rasul, aku jamin dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sholat. Tidak usah dua, tidak usah tiga, apalagi langganan ninggalin sholat. Nah, maka itu dijamin. Nah, sekarang bagaimana mengkodoknya? Secepat-cepatnya. Kenapa? Ya hadis tadi. Karena kematian tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Tiba-tiba ada orang sehat kemudian meninggal. Kayak kemarin siapa itu? Cerita. Apa kemarin itu? Ada orang ahli bela diri, ahli renang. Al-Fakir punya mertua. Saya punya mertua kemarin waktu ketemu di Kadipaten. Ini orangnya ahli silat, pencak silat bela diri. Kemudian fitness, nggak usah ditanya. Goes, berenang, minum, makan, teratur, sehat luar biasa. Tapi tetap meninggal ternyata. Artinya apa? Kematian itu tidak pernah melihat orang itu sehat atau sakit, tua, muda. Ustadz kayak ulama, jamaah ataupun rakyat biasa, pejabat, presiden, menteri, sama rata semuanya. Kalau sudah kematian datang, ya datang. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Sehingga kaidahnya secepat-cepatnya. Contoh, pernah meninggal sholat isya, nggak usah nunggu sholat isya. Habis subuh qadha, waktu duha qadha, waktu duhur qadha, asar secepat-cepatnya. Contoh, saya pernah meninggalkan isya berapa? 10 kali. Satu hari qadha semuanya. Sebanyak 10 kali. Bukan artinya kita harus nunggu di waktu isya kemudian qadha, enggak, secepat-cepatnya. Ustadz, kalau bilangannya lupa gimana? Dulu zaman jahiliyah, saya nggak pernah ingat itu. Berapa dulu tuh saya pernah meninggalkan? Seingatnya Anda, seingatnya kita berapa? Itu yang qadha. Subuh kayaknya 7, duhur ya 15, asar 20, maghrib 30. Oh, makin panjang ini. Isya 50. Ya udah tinggal qadha. Sehari itu kira-kira kita bisa qadha berapa? Itu yang dilakukan. Dan ingat, kata para ulama sebagian besar mengatakan kalau orang punya utang puasa wajib, dia malah melaksanakan melaksanakan sholat sunnah,
tidak melaksanakan qadha sholatnya, itu sholat sunnahnya tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Dia punya utang puasa wajib, malah melaksanakan yang sunnah. Nah, wallahu a'lam. Betul. Lagi? Pak RW Thaib. Mau nanya? Nggak nanya bagaimana hukumnya kalau membuat pedesan tapi sampai membuat orang sakit ya? Nah, ntar di akhir itu. Ntar Kang Iying aja yang jawab. Betul. Apakah ganjaran seseorang yang suka memaafkan orang lain walaupun tidak pernah melakukan kesalahan? Ada pertanyaan, apa keutamaan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain padahal dia tidak pernah melakukannya? Itu ntar termasuk kategori yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Ada namanya sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam. Suatu saat Nabi di majelis ta'lim seperti ini mengajar, Nabi katakan, sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sebentar lagi. Ini sahabat Nabi bingung, siapa? Gak lama masuk ini sahabat namanya sahabat Abdullah bin Salam. Kaget. Semua sahabat tertuju sama dia. Luar biasa ini. Setelah saya majelis ta'lim, Nabi pulang, sahabat semuanya pulang. Satu sahabat Nabi ini gak pulang. Penasaran. Punya amal apa ini? Abdullah bin Salam. Sampai Nabi katakan dia penghuni surga. Akhirnya ditempel sama sahabat ini, ditanya, hei Abdullah bin Salam, kamu punya amal apa? Sampai Nabi katakan kau penghuni surga. Kamu punya amal apa? Sahabat Abdullah bin Salam bukan orang yang sombong, pamer. Dia katakan, dah, saya nggak punya amal apa-apa. Bahkan kamu mungkin lebih afdal daripada saya. Tawadhunya sahabat Nabi. Kemudian setelah itu beliau dipaksa, akhirnya beliau menjawab, mungkin karena ini. Apa itu? Saya ini setiap mau tidur, saya berjanji, berniat kepada Allah, ya Allah, kalau besok ada orang berbuat salah kepada saya maafkan semua kesalahannya. Sebelum tidur, beliau berniat memaafkan kesalahan orang yang semuanya. Padahal belum tentu. Tapi di malam hari beliau sudah berniat. Karena sebab itu beliau dijamin masuk surga. Nah, apa jaminannya? Maka orang tersebut akan masuk surga tanpa dihisab. Ada salah satu riwayat dikatakan bahwasanya di hari kiamat Allah akan menyerukan di padang mahsyar sambil Allah ucapkan, wahai hambaku, masuklah kalian ke surga tanpa dihisab. Sahabat Nabi heran bertanya, ya Rasul, wahai Allah, maaf siapa ini? Hambamu yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu Allah jawab, mereka adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan mereka itu sedikit. Jadi dia tidak bersalah, tapi dia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, berat karena jaminannya surga. Tapi orang yang cerdas mulai malam hari dia mikir, daripada saya ngambek, daripada saya nuntut dia di hari kiamat, belum tentu saya nuntut dia saya bisa masuk surga. Tapi dengan saya memaafkan kesalahan dia, ternyata Allah akan menjamin saya surga tanpa dihisab. Wallahu a'lam. Betul. Pak Jigaul mau nanya. Saya mau nanya. Mau nanya, bukan itu, nanya ndak? Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita memasak masakan, kemudian tatkala memasak masakan itu, masaknya itu dengan tujuan pengen nyakitin orang? Apakah itu termasuk dosa atau dosanya seimbang karena menyenangkan orang lain? Nah, jadi kalau kita pengen berbuat kebaikan itu disesuaikan kepada siapa kita berbuat kebaikan. Kita pengen masak, maka masaknya kita ini tujuannya kan untuk menghormati orang yang datang, sehingga disesuaikan. Tapi kalau kita masak tidak disesuaikan, seenak sendiri, tidak menjadi masalah sebetulnya. Tapi kalau masaknya itu ternyata pengen nyakitin orang, maka dia mendapatkan dosa dari setiap masakannya itu. Ya. Ya. Tapi kalau dia masaknya menurut dia sudah standar, kok orang merasa itu ternyata, contoh kayak masakan pedas ya, menurut beliau ini standar, nggak pedas, tapi menurut orang lain pedas, maka tidak ada dosa bagi orang yang masak tersebut. Tapi kalau sudah memang nawa itu, saya niat pokoknya saya buat yang datang ke sini semuanya kepanasan, bahkan airnya pun nggak dikasih, diumpetin,
udah nawaitu ini. Maka orang tersebut tetap mendapatkan dosa. Nama? Fadhal. Tidak dimakan. Bagaimana hukumnya? Kalau orang itu yang diundang, kemudian setelah itu dia tidak makan, apakah termasuk menyakiti hati yang punya rumah tersebut yang sudah menyediakan? Maka termasuk seperti itu. Maka di sini yang perlu difahami, satu, yang punya rumah jangan tersinggung kalau seandainya tamunya tidak makan. Tapi yang tamu juga harus tahu diri, ini sudah dimasakin ini. Maka hendaknya kita makan walaupun cuma sedikit. Ini dalam hadis Nabi sampai jelaskan, kalau ada orang puasa sunnah datang ke rumah seseorang sudah dihidangkan masakan, maka dia disunahkan untuk membatalkan. Disunahkan untuk membatalkan. Bahkan kata Nabi pahalanya double, 2. Satu, pahala puasa dia dapat 100%, tidak berkurang sedikit pun. Kedua, dapat pahala nyenangin orang. Tapi jangan nawaitu. Jangan sengaja. Oh, di sana kayaknya ada pedesan entok nih siang-siang nih. Udahlah saya puasa besok, tapi ntar di sana saya batalin. Saya dapat pahala puasa dan juga dapat pahala nyenangin orang. Ini ente kaci. Awasnya benar ya, ente kaci ya. Ente kaci. Tidak bisa yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana Beb? Timbangannya bahwasanya saya itu nyenangin orang dalam keadaan puasa. Kalau kita ini datang ke tempat itu sudah tersedia. Jangan dipotong nih, sudah tersedia. Jadi kalau coba ditelepon, Pak RW Tauhib ke rumah saya ya, ntar jam 2 siang. Ini teleponnya jam 7 pagi ini. Ke rumah saya jam 2 siang. Ntar makan, saya jam 2 siang mau masak. Nah ini jangan kita katakan, oh siap, insya Allah. Jangan seperti itu. Tapi ucapkan waktu itu, maaf saya sedang puasa. Dan oh enggak apa-apa. Oh ini waktunya nih saya batalin dapat 2 pahala nih. Nggak usah pakai puasa tapi dapat pahala puasa. Ente kaci. Tidak dapat yang seperti ini. Yang dapat itu kalau sudah dihidangkan. Sekali lagi. Kalau cowok telepon baru diajak, ente kaci. Tidak dapat untuk dibatalkan. Kalau dia maksa makan batalkan, ya tidak dapat pahala. Ini kalau sudah dihidangkan, kita datang ke rumah orang, walaupun sudah 5:30, sudah 5:30 ini nanggung, ini setengah jam lagi buka ini. Lalu bagaimana? Kalau sudah dihidangkan, Anda batalkan, sempurna dapat pahalanya, puasanya, dan juga dapat pahala nyenangin orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tentang yang tadi menyenangkan, yang puasa sudah membatalkan. Bila misalnya puasa, kita puasa sunnah, terus ikut subling, kan itu rata-rata menyediakan. Baik, ya, apakah kita ikut subling atau enggak gitu? Bagaimana kalau seandainya kita ini sudah tahu, kalau kita datang ke tempat tersebut itu sudah dihidangkan, bagaimana? Nah kalau kita sudah biasa tahu seperti itu, ya tinggal kita minta izin saja tanpa perlu membatalkan, karena sudah tahu dan sudah menjadi agenda. Artinya kalau kita nggak makan nggak bakal nyinggung orang tersebut. Ini yang dimaksudkan Nabi itu, kalau kita nggak makan nyinggung orang, maka pahalanya itu 2 tadi kata Nabi. Pahala puasa dapat, pahala nyenangin orang. Nah sekarang kembali lagi ke kita, kalau kita nggak makan orang tersinggung nggak? Kan enggak. Maka jangan dijadikan alasan. Oh kalau gitu saya niat aja puasa, ntar setiap subling batal. Enak nih, pahala kaci, pahalanya dapat, kemudian saya dapat nyenangin orang. Oh ini nggak bener ini orang. Maka bagaimana? Ya tetap kita puasa dan orang pun tidak akan sakit. Jadi tolak ukurnya sebetulnya itu masalah nyenangin atau nyakitin orang. Sehingga apalagi yang suling kan banyak, bukan cuma antum. Sehingga banyak. Iya, nah contohnya antum, contohnya ini. Contoh. Ya maka tidak menjadi masa kecuali orangnya cuma berdua antum sama Haji Gaul diundang ke sana. Kalau antum nggak makan, orang sudah ngidangkan banyak sakit hati, batalkan. Dapat pahala sempurna sama nyenengin orang. Baik. Mungkin itu saja ya yang bisa Al-Bagir sampaikan, karena kebetulan kita ada kumpulan sama tim Milad ke Ghana.
tim tamu sama penertib jamaah ini ada timnya? Enggak ada ya? Kumpul di sana semuanya ya. Kang Haris bagian apa? Hah? Oh, acara bukan. Baik. Mungkin itu saja. Gegana ini ikut di sana. Butuh. Banyak. Baik. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, para pemuda khususnya yang ada di Cibumur dan sekitarnya. Mudah-mudahan tanya jawab kita, ngopi santuy kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar mampu kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita Indonesia ini daripada musibah, daripada bencana, daripada virus, daripada wabah, daripada penyakit, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.